penelitian terakhir misalnya mengatakan bahwa penyebaran hoax lewat WA itu justru lebih banyak dari generasi tua, generasi muda justru lebih sedikit. Itu yang membuat ruang publik sekarang kita sampai ada yang ngomong hilangnya kepakaran. Selamat datang Mas Sabrang. Pada kesempatan kali ini, Mas Sabrang akan berbincang ya dengan saya dan teman-teman sekalian, berbicara tentang anak muda, berbicara tentang bagaimana integrasi antara sains, sosial budaya dan juga agama. Nah, mungkin ketika kita membahas sains, sosial budaya dan agama serta anak muda itu sendiri, tidak bisa ya kita luput ya Mas Sabrang tentang bagaimana kondisi saat ini, di mana banyak sekali kompleksitas persoalan manusia yang kian menghujam kehidupan kita ya saat ini, dan terutama di sosial media mungkin, di bagaimana kita diantarkan ke era baru di dunia digital yang banyak sekali problematika muncul, kita scrolling dan banyak sekali entah itu hoax lah, entah itu ada yang menyebarkan berita-berita yang tidak pas dan lain sebagainya yang kemudian bisa mengganggu entah itu mental dan kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini mungkin kita akan lebih spesifik untuk bicara bagaimana kita melihat krisis tersebut, bagaimana kita menghadapinya, dan bagaimana kita kemudian bersikap untuk langkah ke depannya. Mungkin pertama saya akan bertanya ya Mas Sabrang, mohon izin bagaimana ini menurut Mas Sabrang kita ketika melihat krisis yang tengah kita hadapi di masyarakat sekarang, khususnya pemuda. Bagaimana Mas Sabrang melihat krisis tersebut datang kepada anak muda ini sendiri? Ini pertanyaan yang sederhana tapi jawabannya agak panjang ini. Kalau menurut saya, kan ini yang ditanyain pendapat saya bagaimana tentang krisis yang terjadi sekarang. Nggak hanya anak muda sih menurut saya. Tapi saya coba tarik ke belakang dari cara melihat society, terus kemudian masuk ke problematika sekarang ini. Kalau saya mengutip Niklas Luhmann, salah satu sosiolog, dia mengatakan bahwa society itu adalah emergence, muncul dari komunikasi. Jadi hanya ketika ada komunikasi, kemudian terjadi yang namanya society. Bersandarkan pada teori itu, jadi kita bisa melihat bahwa cara berkomunikasi itu sangat berpengaruh dengan keadaan atau society yang terbentuk. Oke, itu dulu pertama. Siap. Yang kedua, ada komponen ini. Setahu saya belum pernah ada dalam sejarah peradaban manusia yang mengalami pertumbuhan moda komunikasi secepat ini. Secepat 20-30 tahun terakhir. Kalau kita melihat perpindahan dari cara berkabar lewat surat ke telegram itu lumayan lama. Telegram terus kemudian ke pager ke SMS ke WA sosial media. Itu waktu yang sangat pendek berevolusi. Kalau kita ngelihat 200 tahun ke belakang, dalam satu umur manusia, 60 tahun katakanlah gitu ya, itu perkembangan teknologinya nggak terlalu cepat lah, nggak terlalu signifikan, sehingga society, para manusia-manusianya yang membangun society-nya punya waktu untuk beradaptasi terhadap moda komunikasi yang terjadi. Tapi dengan kecepatan seperti ini, nah moda komunikasinya sangat berubah cepat. Society untuk beradaptasi itu mengalami lag nih, mengalami ganjilan. Nah itu yang kemudian menurut saya memunculkan banyak problem. Salah satunya begini problemnya. Dalam society itu selalu terjadi ada yang namanya regenerasi. Generasi tua, generasi muda, generasi tua, terus terjadi regenerasi terus lah. Nah, salah satu yang menurut saya agak berat efeknya di sini karena perubahan komunikasi yang gitu cepat sehingga menghasilkan jenis society yang berubah secara cepat. Ini generasi tua sama generasi muda ini sama-sama masuk pada dunia baru. Biasanya kan gini, generasi tua lebih pengalaman, yang muda manut wes karo sing tua kan gitu ya. Bertahap kan gitu. Sekarang ini tambah pendek nih. Generasi tua itu sama-sama baru nih masuk moda komunikasi yang baru. Dan generasi muda itu juga baru karena umurnya, generasi tua baru karena teknologinya baru. Jadi masuk society sama-sama baru. Nah, ini kalau bertabrakan dengan mekanisme senioritas seperti dulu, ini jadi agak kisruh nih. Karena yang tua yang merasa harus diikuti, yang generasi tua yang merasa lebih berpengalaman, lebih tahu dan seterusnya,
itu ternyata tidak benar-benar baru nih di sini nih. Orang dia juga masuk dunia baru kok. Sama-sama bareng sama-sama ya anak baru nih. Terus sementara yang anak mudanya natif digital misalnya, natif digital. Dia baru secara umur sehingga pengalaman pribadinya mungkin lebih rendah daripada yang tua. Tapi pengalaman dia di digital lebih adaptif dia karena dari lahir sudah tahu digital. Dia tahu betul bagaimana menarik informasi, memilah informasi dan seterusnya. Penelitian terakhir misalnya mengatakan bahwa penyebaran hoax lewat WA itu justru lebih banyak dari generasi tua. Generasi muda justru lebih sedikit nyebarin justru forward, bahaya ya generasi tua. Nah, bagaimana kalau tidak ada jembatan nih? Kalau tidak ada kesadaran bahwa yang generasi tua juga anak baru, generasi muda juga anak baru. Ini kalau tidak ada pertemuan dari itu untuk mencari hipotesis terbaik menghadapi keadaan berikutnya, yang terjadi seperti ini. Wong tua merasa harus dipatuhi, ngomong gini harus dipatuhi, sementara yang muda nggak gitu juga kok, ngotot juga. Nah, jadi kalau garis bawahnya yang kita perlukan sebenarnya adalah kerendah hatian dari semua generasi untuk menyadari bahwa kita sebenarnya sama-sama menghadapi dunia yang baru ini. Nah, berarti persimpangan ya teman-teman. Sangat persimpangan. Bagaimana kita kemudian ada gap tadi dan generasi tua dan generasi muda memasuki era baru secara bersamaan. Nah, tinggal bagaimana di stream yang sama ini kita bertemu dan saling menemukan istilahnya titik keseimbangan ya. Nah, bagaimana nih menurut Mas Sabrang, apakah permasalahan tersebut ini menjadi ada urgensi untuk kita dalam menginisiasi sesuatu seperti itu, Mas? Sangat ada urgensinya karena kalau kita lihat tadi dari Niklas Luhmann tadi bahwa society datang dari komunikasi, emergence sebetulnya emergence dari komunikasi, berarti modal komunikasi dan ruang publik tempat komunikasinya adalah menjadi titik kunci untuk menemukan hipotesis bagaimana seharusnya society ke depan. Nah, ini kalau di situ tolak ukur antar manusianya aja belum jelas, yang terjadi adalah ribut nggak jelas pasti. Ya. Berarti ruang temunya itu adalah komunikasi ya? Ruang temunya adalah ruang publik. Yang diampu oleh jenis komunikasinya seperti apa. Nah, bicara ruang publik nih teman-teman. Karena Mas Sabrang sendiri sudah mengerucutkan tentang bagaimana kita bertemu antar generasi di ruang komunikasi, di ruang publik ini sendiri. Kira-kira ini kan tadi sempat saya singgung ya Mas tentang Symbolic ID tadi. Nah, apakah itu menjadi urgensi terbesar Mas Sabrang dan kawan-kawan untuk menginisiasi Symbolic ID ini sebagai ruang temu atau ruang publik yang bisa memberikan kesegaran baru dan istilahnya menjadi titik temu ya, integrasi antar komunikasi lintas generasi ini Mas Sabrang. Boleh kita dengar ya bagaimana ini Symbolic ID memberikan sebuah ruang baru untuk kita semua. Setiap orang pasti punya point of interest-nya di sebuah bidang tertentu. Kalau dunia modern ini kan sudah sangat kompleks nih. Ilmu alam pecahnya jadi segini banyak, ilmu sosial pecahnya dari segini banyak, ekonomi pecahnya dari segini banyak. Jadi hampir tidak mungkin ada satu orang yang tahu semua hal. Jadi satu orang punya interest 1, 2, dia ahli di bidang itu tapi dalam tanda petik bodoh di bidang lain. Semua orang pasti punya bodohnya lah. Nggak mungkin sampai semua orang ada orang yang pintar di semua hal. Nah, itu menghasilkan kompleksitas seperti ini. Karena yang di ruang publik itu yang dibicarakan adalah bermacam-macam. Ada satu parameter yang kita perlukan ketika ngomong di ruang publik. Saya nyebutnya, saya nggak tahu istilah di formalnya ya, tapi saya nyebutnya gauging. Gauging itu apa ya? Cek ombak. Gauging, cek ombak. Kalau kita ngomong sama orang ini, dia ahli apa ya? Kalau dia ahli pertanian nih. Berarti informasi dia tentang pertanian itu akan saya anggap berbobot karena saya tahu bahwa dia ahli nih. Nah, kalau misalnya saya ngobrol sama ahli perikanan, dia ngomong kesehatan nggak saya dengerin, tapi kalau dia ngomong perikanan saya dengerin bener-bener. Nah, itu ruang publik yang tidak menyediakan gauging seperti itu, ini akan menghasilkan komunikasi yang tidak ambigu nih nanti. Ambigu, terus saya percaya sama kamu bidang apa lagi? Nah, karena tidak ada itu, kemudian megang parameter yang ada aja. Kira-kira parameternya apa yang ada nih? Itu jadi parameter untuk gauging orang. Sekarang karena yang disediakan oleh ruang publik online adalah like, berarti popularity.
saya nggak menolak popularity loh. Dalam satu titik popularity itu penting. Popularity juga penting. Yang berbahaya adalah ketika parameter popularity digunakan sebagai pintu masuk untuk menilai manusia secara utuh. Nek populer berarti omonganmu bener kabeh. Nah, Kalau itu. kamu populer berarti yang kamu bicarakan pasti valid. Belum Pasti tentu nih. belum tentu. Setiap orang punya interestnya sendiri-sendiri. Tapi yang disediakan ruang publik di dunia internet sekarang adalah parameter itu. Sadar nggak sadar sih, saya juga terjebak dengan itu. Kalau ada yang dulu ketika saya masih aktif di Twitter misalnya, kalau ada yang mention followernya 100 sama followernya 10.000, saya pasti ada beda nih. Saya balesin yang 10.000. Yang saya dan merasa itu tidak objektif juga loh. Ngopo sih ini kok saya gitu. Tapi memang yang disediakan di ruang publik itu yang membuat ruang publik sekarang kita sampai ada yang ngomong hilangnya kepakaran dan seterusnya lah, macam-macam kompleksitasnya. Ambiguitas itu intinya ya teman-teman, bagaimana kita terjebak di dalam ruang publik yang terlalu penuh bubbles gitu ya, ada di mana-mana selalu ada narasi yang mungkin berbeda-beda dan kita hanya terfokus pada yang orang-orang yang menyebutkan hal tersebut yang memang secara publik mereka populer gitu ya, populer kemudian bisa ada kecenderungan lebih mudah dipercayai seperti itu ya Mas ya. Padahal ruang publik ini kesempatan yang luar biasa untuk berbagi ilmu, diskursus, beda pendapat yang diobrolkan dengan baik. Itu karena di situ memang tempat nggodok kawah candra di mukanya tuh di situ. Benar. Tapi kalau jadinya hanya untuk menang-menangan, ini jadi males juga jadinya mainan ke situ. Dan substansi yang memang kita harapkan itu sendiri malah justru jadi derajat istilahnya kualitasnya itu menurun ya Mas ya. Substansinya kurang, kemudian bagaimana ruang dialektika yang seharusnya kita rawat dengan baik dan kita masuk di dalamnya serta berproses ini malah justru tidak istilahnya sangat-sangat berkurang kualitasnya. Nah, saya kasih garis bawah dulu. Nanti ntar ada yang ngomong, lu ada kok ahli di sosmed? Iya ada. Dan banyak juga yang memang beberapa ahli fisika saya follow, ada beberapa ahli sosiologi saya follow. Ya, itu ada juga yang seperti itu, yang bukan berarti terus 100% buruk juga sosial media, ada juga. Tapi menurut saya kurasi seperti itu tidak mudah. Karena contohnya gini, kalau saya mau menilai siapa yang paling hebat, yang paling bisa dipercaya untuk urusan kesehatan, saya tidak akan mampu mengukurnya karena saya nggak tahu apa-apa urusan kesehatan. Kan seharusnya teman-teman yang ahli di bidang kesehatan itu membantu saya kurasi untuk iki loh sing pinter panutannya, ini loh panutannya, saya ngikut karena saya nggak tahu apa-apa urusan kesehatan. Misalnya urusan COVID saya nggak berani ngomong apa-apa, bukan bidangnya saya sama sekali. Nanya ke yang kompeten. Semakin cepat kita menemukan sumber yang kompeten yang bisa dipertanggungjawabkan, semakin tertata nih narasi di ruang publiknya untuk ngobrolnya. Bahwa ada yang tetap mau populer itu nggak masalah juga, no problem. Popularitas juga sebuah dunia yang indah. Maksudnya yang indah juga, yang menyenangkan juga, bagian dari kehidupan manusia. Tapi kalau itu jadi satu-satunya parameter untuk mengukur manusia di ruang publik, itu jadi menurut saya berbahaya itu. Jadi itu merupakan masalah. Jadi kita tidak boleh berpatok hanya pada itu saja ya Mas ya. Mungkin banyak yang personal brandingnya itu bagus gitu ya di sosial media, namun di ranah ekspertisnya itu kurang. Seperti itu. Nah, ini teman-teman, kita sudah mengarah ke situ sebagai mungkin masalah utama ya. Kita sudah menyepakati bahwa itu adalah common problems yang kita temuin di ranah komunikasi kita, di ruang komunikasi digital kita saat ini. Nah, membahas apa sih kira-kira nilai-nilai, mungkin ketika bercerita tentang symbolic ID ya boleh ya Mas Abrang, apa filosofi terbesar atau landasan terbesar dari arah gerak yang memang Mas Abrang ingin tujukan dengan symbolic ID dengan symbolic ID tadi. Oke, tentang symbolic ID sekarang masuk pada posisi beta di Play Store, baru ada di Android, dan itu kalau urusan rumah baru bangun tiangnya, kalau ngomong fondasi gitu, belum sebagai rumah juga belum jadi juga. Tapi saya pengen cerita visinya di sini. Sebenarnya problem awalnya adalah kegelisahan awalnya dari sini. Saya dengan Makiyah dan dengan banyak acara di berbagai tempat itu menemukan orang-orang yang sungguh-sungguh belajar, seneng pengen belajar,
dan punya inisiatif, misalnya ada inisiatif pertanian, ada inisiatif perikanan, ada yang ngurusi sungai, saya mendedikasikan hidup saya 6 tahun buat sungai, misalnya seperti itu. Dan orang-orang itu tidak semua punya mendapat kesempatan untuk belajar secara formal. Mungkin ada batasan ekonomi, ada batasan jarak, macam-macam lah. Di sisi lain, saya ketemu dengan teman-teman di Jakarta dan beberapa kali ngisi misalnya di LPDP, saya ketemu orang-orang luar biasa pintar yang punya kesempatan sekolah sampai kuliah di luar negeri, sampai mereka punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa, ilmunya banyak. Saya bermimpi nih, gimana ya kalau ilmu itu yang nggak mampu diambil oleh yang tidak punya ekonomi, tapi bisa diajarkan oleh yang teman-teman yang memang punya kesempatan privilege untuk belajar lebih itu. Jadi tidak bully intelektual kepada yang bodoh, dalam tanda petik yang tidak punya kesempatan belajar, tapi justru saling membantu. Nah, saya menemukan konsepnya Bapak Ki Hajar Dewantoro itu, di mana semua tempat adalah belajar, semua orang adalah guru, semua orang adalah murid, dan semua tempat adalah sekolah. Itu menurut saya konsep yang luar biasa. Karena itu hanya bisa dilakukan dengan teknologi sekarang. Teknologi sebelumnya nggak bisa nih. Nggak bisa bertemu dengan mudahnya. Bertemu dengan mudahnya. Gitu. Sekarang mungkin ini menarik ini. Berarti kan cuma harus bangun parameter, ada sebuah ruang publik di mana bisa saling belajar satu sama lain. Saya pengen, kalau mimpi saya pembicaraannya di situ, ngobrolnya adalah memang meningkatkan kapasitas. Yang pengen belajar bisa belajar dari yang punya kesempatan sekolah. Yang punya kesempatan sekolah punya manfaat sekolah 1 orang tapi sing pinter 100 orang, itu kan menarik tuh. Karena misalnya setahu saya Indonesia tahun kemarin itu mahasiswanya cuma 7.100.000 di antara 270 juta Indonesia nih. Bagaimana ya kalau ada pendidikan seperti itu? Anyway, kita membutuhkan jawaban baru terhadap metodologi pendidikan ini. Awalnya dari situ. Jadi di simbolik ini nanti ke depannya ini ada aspek bagaimana menumbuhkan kapasitas personal, dan bagaimana ada aspek sosial di mana ada exchange ilmu yang tercatat. Jadi nggak hanya exchange ilmu yang hanya tanya jawab, tapi tercatat juga di ruang kajian apa. Kamu jadi nanti akan ketahuan yang expert di pertanian siapa, yang expert di perikanan siapa. Mungkin ada yang lebih expert, tapi yang dinilai di simbolik adalah orang yang punya kemampuan dan mau membagi sama yang lain dan bermanfaat untuk yang mendapatkan ilmu. Nah, kita mencoba gitu. Kenapa itu penting? Agar menjawab itu tadi. Gauging orang gimana sih? Kalau kita ngomong di ruang publik, dia ngomong politik segini panjang, di komunitas politik kamu dianggap pinter atau enggak sih? Apakah ada pengakuan ya? Ada pengakuan di dunia politik. Misalnya saya nanya kesehatan, terus dia jawab. Yang jawab ini dia oleh teman-teman dari komunitas kesehatan yang tahu ilmu kesehatan, dia diakui atau tidak sih? Menurut saya itu penting karena potensi kita bisa ngobrol sama ribuan orang di sosial media, dan mekanisme kurasi itu sangat penting. Saya nggak akan cukup waktunya untuk membaca 1000 komen 500 komen dan kemudian milih yang mana gitu. Tak bantulah siapa yang menurut teman-teman kesehatan yang pantas dipercaya siapa, yes tak itulah. Karena itu juga butuh kerendah hatian, maksudnya nggak kalau memang nggak tahu urusan kesehatan ya coba dengerin dari yang memang ahli di situ. Nah, dari simbolik kan gitu, ada personal growth-nya yang kita sebut sebagai Kalpataru, yang sekarang belum ada di simbolik lagi, kita develop itu. Bagian Kalpataru itu sebuah metodologi untuk mengkomprehensi ilmu yang segitu luas. Itu metodologi yang dibangun diperkenalkan ya? Itu teori lama sebenarnya, dari Niklas Luhmann juga yang disebut sebagai Zettelkasten itu. Jadi saya harapannya nanti ngobrol di internet atau browsing di internet itu diakuisisi jadi ilmu itu jelas, nggak cuma diinget-inget aja, tapi jadi komprehensi yang jelas. Memang ada metodologinya, itu sedang dibangun. Setelah ada alat untuk menumbuhkan diri, ada tempat untuk saling berbagi, di mana saling menumbuhkan, nanti akan ada poin, ada nilainya. Mungkin ada orang-orang yang ngapain sih perlu dinilai, siapa ikhlas kok ngasih. Justru itu, orang yang ikhlas ngasih, itu tugas orang lain yang mencatat keikhlasanmu. Iya. Kalau bukan orang lain siapa? Kalau dia mau ngomong aku nih ikhlas nih, itu malah jadi riak kan. Pamer jadinya. Kamu pokoknya berbagi. Platform ini pengen mencatat orang yang mau berbagi ini, menurut saya sangat perlu dihargai.